Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita belajar tema 7, kebersamaan. Subtema 1, kebersamaan di rumah. Pembelajaran 1. Perhatikan gambar berikut. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu Ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, Ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Dongeng adalah cerita hayalan. Dengarkan dongeng, kecerdikan menumbuhkan kebaikan yang disampaikan oleh guru. Hiduplah ular dan tikus di hutan. Tikus bekerja mencari makan dan mendapatkannya. Lalu dia melahap makanan yang baru saja didapatnya. Tetapi berbeda dengan ular. Ular malas bekerja untuk mencari makan. Tetapi melihat tikus makan, dia jadi lapar. Maka didekatinya tikus. Tikus yang didekati ular langsung berkata, "Ada apa, ular? Kamu lapar? Bila kamu lapar, untuk mendapatkan makan, kamu harus bekerja, ular." Tetapi ular menjadi marah mendengar perkataan tikus. "Sombong," kata ular. "Pelit," kata ular. Dan ular segera kembali ke sarangnya lalu tidur. Ular tidak bekerja untuk mencari makan tetapi tidur. Dan tikus melanjutkan lagi makannya. Tikus kekenyangan setelah makannya habis, lalu dia tertidur kekenyangan. Ular tak lama bangun. Melihat tikus tidur, dengan perlahan-lahan ular mendekati tikus. "Ini dia makanan lezat bagiku," kata ular. Dan ular mengangkat mulutnya lebar-lebar hendak memakan tikus. Tetapi tiba-tiba tikus membuka matanya. Tikus panik melihat ular yang sudah ada di dekatnya, membuka mulutnya lebar-lebar hendak makan dirinya. Tikus berusaha menenangkan diri. Tikus berpikir, apa yang harus kulakukan ya? Kemudian dia berkata kepada ular. Tikus mendapat ide. Tikus berkata, "Ular, sahabatku yang baik, jangan engkau memakan saya. Kalau engkau makan saya, nanti kamu akan kesepian. Kamu akan tidak punya teman untuk bermain. Dan kamu dan saya tidak akan bisa bersama-sama mencari makan. Ingatlah, kita harus hidup bersama," kata tikus. Ular mendengarkan perkataan tikus, berpikir, lalu katanya, "Benar juga ya," kata tikus. "Nanti aku nggak punya kawan main. Nanti aku nggak bisa cari makan bersama tikus." Dan ular tidak jadi memakan tikus. Kata ular, "Baiklah, kita adalah sahabat." Tikus sangat senang. Kecerdikan tikus menumbuhkan kebaikan. Maka tikus dengan gembira mengajak ular. "Ular, yuk kita cari makan bersama-sama. Kita pasti akan mendapatkan makan enak bila kita cari bersama-sama." Dengan gembira, tikus dan ular berjalan mencari makan. Anak-anak, dari kecerdikan ini menumbuhkan kebaikan, yaitu ular tidak jadi memakan tikus dan mereka menjadi sahabat, selalu bermain bersama dan mencari makan bersama. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Ular dan tikus.
Bagaimana kecerdikan tikus? Tikus meminta ular tidak memakannya, supaya ular tidak hidup sendirian dan dapat mencari makan bersama. 3. Mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Karena ular dan tikus menyadari bahwa mereka tidak bisa hidup sendiri. Ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Dari bacaan ini, Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Setelah mendengarkan dongeng dari ayah bersama adiknya, lalu Siti memakan kue bersama. Di sini terlihat penerapan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, ternyata donat coklat hanya 1. Dilihat pada gambar 1 donat. Siti melihat Ali juga ingin sekali makan kue coklat donat. Siti pun juga sama, ingin makan kue donat yang berwarna coklat. Maka, Siti membagi 2 bagian donat sama besar. Lalu, diserahkan ke Ali. Setengahnya Siti makan. Kita lihat pada gambar bahwa 2 bagian donat sudah dibelah sama besar. Terlihat 1 bagian donat dari 2 bagian donat, separohnya. Nah, separuh dari ini kita membacanya 1/2, atau 1 dibagi 2 dibaca setengah, atau 1/2. 1/2 ini dinamakan dengan pecahan. Mengapa dinamakan dengan pecahan? Karena tadi kita lihat bahwa 1 bagian dipecah menjadi 2 bagian yang sama besar. Lalu arsirlah setengah bagian dari gambar berikut. Arsir adalah memberi garis-garis. Seperti ini contohnya bila kita hendak mengarsir setengah bagian dari gambar berikut. Nomor 1. Ini diberi arsiran berwarna merah pada setengah bagian dari gambar. Kemudian nomor 2. Diberi arsiran dari setengah bagian dari gambar. Bentuk arsiran boleh bentuknya ke atas, ke bawah, tegak lurus, atau mendatar. Boleh juga miring seperti nomor 3. Ini adalah mengarsir. Mengarsir setengah bagian dari gambar. Kemudian nomor 4, silakan diarsir sendiri. 4, 5, dan 6. Arsirlah setengah bagian dari gambar ini. Selanjutnya, di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan. Di sana terdapat kentongan. Kita dapat membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut birama. Jadi, birama adalah bunyi yang teratur berulang. Terlihat pada gambar K bunyi kuat, L bunyi lemah. Kita dapat menggunakan tangan kita untuk melakukan bunyi kuat dan bunyi lemah. Bunyi kuat kita gunakan tepuk tangan, bunyi lemah kita gunakan jentik jari, seperti berikut. Terlihat di situ bunyi kuatnya ada 3 bunyi yang teratur berulang. Bunyi lemahnya 1. Ya, kita lakukan seperti ini.
kamu menyanyikan lagu cicak dengan iringan bunyi kuat dan bunyi lemah. Bunyi kuat di bagian depan. Cicak penciptanya A.T. Mahmud. Perhatikan pada tampilan lagu ini ada yang namanya garis. Garis tersebut yang membatasi angka-angka dinamakan garis birama. Yuk kita bernyanyi dengan bunyi kuat di bagian depan. 1, 2, 3. Cicak, cicak di dinding, diam, diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Semangat belajar anak-anak, good luck. Laksanakan selalu 3M, yaitu pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Jangan lupa berjemur. Tuhan memberkati.